Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triatmojo dengan NIM 2023-11122 dari kelas B atau kuliah Sistem Kontrol Adaptif. Di sini saya akan menjelaskan penerapan MRAC Direct pada controller PI atau Proportional Integral untuk converter DC to DC BOS. Sebelumnya, model Reference Adaptive Control atau MRAC ini adalah metode kendali adaptif yang membuat sistem atau plan mengikuti perilaku suatu model referensi yang diinginkan. Setelah kita masuk ke latar belakangnya, konverter DC to DC tipe BOS banyak digunakan pada sistem kelistrikan, misalnya pada power supply, kendaraan listrik, hingga sistem energi terbarukan seperti panel surya. Tantangan utama pada konverter ini adalah kestabilan tegangan keluaran ketika terjadi variasi tegangan masukan, perubahan beban, atau gangguan. Kontrol PI konvensional sering digunakan, namun kinerjanya terbatas karena parameternya tetap atau fixed gain dan tidak mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan kondisi sistem. Oleh karena itu, pendekatan model Reference Adaptive Control atau MRAC direct digunakan untuk meningkatkan kemampuan kontrol. Dengan MRAC, parameter proportional integral dapat diatur secara adaptif agar tegangan keluaran konverter mengikuti reference model yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa fungsi utama penerapan MRAC pada konverter DC to DC bus adalah yang pertama, menjaga kestabilan tegangan keluaran meskipun terdapat perubahan tegangan masukan dan beban. Yang kedua, meningkatkan respon transient atau mengurangi overshoot, mempercepat rise time, dan memperpendek settling time. Yang ketiga, membuat sistem lebih adaptif dengan penyesuaian parameter kontrol secara real time. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik karena tegangan keluaran dapat dipertahankan mendekati nilai referensi. Kemudian terdapat beberapa implementasi MRAC direct pada konverter DC to DC bus dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, pemodelan sistem. Yang kedua, terdapat desain reference model. Yang ketiga, terdapat integrasi PI plus MRC direct. Integrasi proporsional integral ditambah MRAC direct. Dan yang keempat, simulasi dan uji coba. Prinsip kerja dari sistem MRAC pada konverter DC to DC bus adalah membandingkan tegangan keluaran aktual dengan tegangan referensi, lalu menghasilkan error sebagai dasar penyesuaian. Mekanisme adaptasi menggunakan MIT rule untuk memperbarui parameter kontrol PI atau KP dan KI secara otomatis agar sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan beban atau tegangan input. Controller kemudian mengatur duty cycle konverter sehingga tegangan keluaran mengikuti nilai referensi secara stabil dan cepat. Sensor berfungsi memberikan umpan balik agar proses penyesuaian terus berlangsung hingga error mendekati nol. Di sini terdapat diagram bloknya di mana referensi ini dia memberikan sinyal acuan. Kemudian selanjutnya terdapat summing point atau pembanding dari keluaran yang nantinya melewati sensor ini dia akan masuk ke summing point untuk dibandingkan. Kemudian untuk mekanisme adaptasi, di sini dia mengatur parameter controller KP dan KI secara otomatis menggunakan aturan MIT. Kemudian terdapat controller PI adaptasi. Di sini controller PI menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur duty cycle converter. Kemudian yang akan diteruskan ke plan DC to DC bus converter. Ini adalah sistem utama yang dikontrol. Fungsi konverter BOS adalah menaikkan tegangan DC dari level rendah, misalnya 5 volt, menjadi level yang lebih tinggi, misalnya 12 volt. Kemudian di sini terdapat sensor. Sensor ini dia mengukur tegangan keluaran aktual dari konverter, dan misal terdapat data-data yang error, dia akan dilakukan pembandingan lagi di summing point, sehingga nanti hasil data output yang keluar dia lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan. Kesimpulannya di sini,
Penerapan MRAC direct pada kontrol PI di konverter DC to DC bus memberikan peningkatan signifikan pada kualitas pengendalian dibanding PI konvensional. Sistem menjadi lebih adaptif terhadap perubahan tegangan, masukan, maupun variasi beban. Hasil pengujian menunjukkan bahwa respon konverter lebih cepat, lebih stabil, dan memiliki overshoot lebih kecil. Dengan demikian, metode ini layak digunakan pada aplikasi kelistrikan modern seperti sistem energi terbarukan dan perangkat elektronik daya yang membutuhkan kestabilan tegangan tinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.